Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitri dengan NIM 22401096 dan teman Saya Nihaya Rofiah dengan NIM 22401113. Di sini kita akan sedikit membahas apa itu rekreasi dan media halal ya. Mungkin akan dijelaskan oleh Neha, silahkan. Ya, baik. Nah, media dan rekreasi halal sendiri merupakan suatu objek yang tidak lepas dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi, media dalam hal ini itu merupakan sumber informasi yang yang dibutuhkan gitu loh ya, yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mendapatkan berita gitu. Nah, rekreasi sendiri itu bisa lebih ke hiburan gitu. Oh, jadi lebih ke hiburannya ya? Jadi rekreasi itu lebih ke hiburan yang dibutuhkan oleh seseorang itu setelah melakukan aktivitas. Nah, biasanya kan kalau udah melakukan aktivitas sehari-hari itu kan sehari full aktivitas itu kan biasanya kan lelah gitu ya. Okay. Jadi kita itu butuh hiburan untuk menghilangkan lelah tersebut gitu. Media dan rekreasi itu menjadi salah satu sumber informasi atau berita yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh seseorang gitu kan. Jadi konsep dasar kehalalan media dan rekreasi halal itu bergantung kepada konten-konten yang dibuat atau informasi gitulah ya, informasi atau berita yang dimuat di dalam suatu media. Nah, untuk rekreasinya sendiri itu bisa juga melalui seperti game gitu loh, game-game yang edukatif gitu ya. Terus seperti kayak tontonan-tontonan yang menarik, yang yang menjelaskan tentang edukasi kepada masyarakat. Nah, atau bisa juga rekreasi itu mengunjungi suatu tempat untuk sekedar healing gitu. Oh, healing. Oke. Ya, jadi seperti itu. Mungkin dari saya pribadi ada yang ditanyakan ya. Mungkin apakah ada landasan hukum atau dasar hukum mengenai media dan rekreasi itu sendiri ya? Oke, untuk landasan hukum mengenai media dan rekreasi halal di Indonesia itu ada dua landasan. Oke. Yang pertama itu landasan hukum syar'i. Nah, landasan hukum syar'i media dan rekreasi halal itu mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yeah. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu ya, dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh langsung menerima berita yang tidak boleh langsung menerima berita yang sudah beredar luas gitu loh, karena kan takutnya itu mengandung unsur hoax gitu loh. Seperti itu. Untuk hadisnya itu ada di pokoknya intinya itu di hadis itu menjelaskan mengenai niat seseorang. Jadi gimana niat kita untuk menyebarkan berita, kan sekarang kan banyak itu konten-konten gitu ya. Itu. Nah, itu bagaimana cara kita menyebarkan berita itu sesuai dengan niat kita. Jadi kita misalkan ya, saya ini mau membuat konten menyebarkan berita mengenai produk halal gitu ya. Nah, itu niat saya itu apa gitu? Niat saya itu memang mau pure untuk mengenalkan produk halal kepada masyarakat atau ada niat yang lain. Nah, gitu. Oke. Untuk landasan hukum positifnya di Indonesia sendiri itu belum ada sebenarnya ya, untuk saat ini belum ada landasan hukum yang secara spesifik. Oh, belum ada ya? Ya, belum ada mengenai media dan rekreasi halal. Namun ada yang kayak landasan yang relevan gitu loh, yang relevan dengan media dan rekreasi halal. Nah, landasan ini tuh salah satunya di
Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman. Nah, di undang-undang ini itu mengatur bahwa seseorang atau apa ya biasa itu produser gitu ya, Iya, produser. yang membuat film Iya. itu tidak boleh menampilkan atau menontonkan film yang ada unsur sara gitu loh, ada unsur apa itu namanya ya, pelecehan gitu Kli. Jadi di situ sudah ada undang-undang tersendiri ya? Iya, sudah ada undang-undang sendiri. Walaupun itu sebenarnya undang-undang tersebut itu tidak spesifik mengenai media dan rekreasi halal, tetapi itu cukup relevan lah untuk digunakan sebagai landasan hukum. Mungkin kalau peluang dari media dan rekreasi itu sendiri apa sih? Oke. Nah, peluangnya itu kan Indonesia warga negaranya kan mayoritas Muslim ya. Jadi itu menjadi salah satu peluang untuk sektor media dan rekreasi halal. Nah, apalagi di era digital saat ini kan semua akses informasi, baik itu dari informasi yang kayak informasi pendidikan atau keuangan atau informasi halal gitu kan, bisa diakses melalui media gitu, baik itu dari media cetak maupun media digital gitu. Apalagi sekarang itu maraknya konten-konten yang apa itu namanya ya, yang bisa dijadikan acuan gitu loh. Sekarang kan apa banyak orang gitu yang membuat konten yang edukatif gitu loh. Iya. Nah, itu kan mempermudah kita sebagai masyarakat dalam apa ya, mendapatkan informasi ya gitu mengenai media sendiri. Nah, peluang dari rekreasi halal itu sendiri kan saat ini ya yang saya sebutkan tadi, kan saya bilang tadi kan Indonesia mayoritas penduduknya kan Muslim. Jadi untuk hiburannya kan mereka kan tidak mungkin ya untuk datang ke klub gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi itu rekreasi halal itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Jadi peluangnya itu sangat besar gitu loh di era saat ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalau tantangannya dari media dan rekreasi halal itu sendiri seperti apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, belum adanya regulasi yang secara spesifik. Jadi itu pemerintah itu belum membuat regulasi atau landasan hukum ya, Yang pasti ya. yang pasti mengenai media dan rekreasi halal. Jadi itu sih salah satu tantangan utama dalam mengembangkan industri media dan rekreasi halal. Tantangan lainnya juga ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Jadi kan apalagi masyarakat yang gaptek itu kan Iya. kurang tahu mengenai media dan rekreasi halal itu seperti apa. Itu sih menjadi salah satu tantangannya. Mungkin kan yang disebutkan ada tantangannya. Kalau solusi dari tantangan tersebut dari media dan rekreasi halal itu seperti apa? Ya. Solusinya ya diharapkan pemerintah kan sekarang kan pemerintah itu lagi gencar-gencarnya untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk apa ya, melakukan itu loh apa, sertifikasi halal, terus apa ya, untuk mengembangkan industri halal lah ya di negara Indonesia. Nah, mungkin pemerintah itu untuk solusinya tadi ya, pemerintah sebaiknya membuat regulasi mengenai media dan rekreasi halal itu seperti apa gitu, biar itu masyarakat itu lebih paham mengenai media yang halal itu seperti apa sih, kemudian rekreasi yang halal itu seperti apa, yang sesuai dengan syariat Islam itu gimana gitu, biar pemahaman masyarakat juga lebih meningkat. Bisa juga dia lakukan dengan sosialisasi dan edukasinya gitu, kepada masyarakat. Mungkin kalau di media dan
Enggak ya? Tidak. Kan seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan banyak itu film-film yang mengandung unsur Islam, yang mengandung tentang ajaran ajaran Islam atau kehalalan Iya. itu sendiri itu gimana, atau konten-konten lah. Gak mungkin dong kayak apa ya, sekarang kan semua media sosial itu kan diakses oleh semua orang, baik itu non muslim ataupun muslim. Masa media ini tuh hanya untuk muslim, yang non muslim gak boleh kan? Ya Gak mungkin boleh. kayak media ini kontennya muslim, jadi yang nggak muslim nggak boleh kayak gitu ya. Kan Nggak mungkin nih. Jadi media radikalisasi ini tuh umum, Iya. semua kayak semua agama. Yang terakhir nih, bagaimana sih agar masyarakat lebih paham betul mengenai media dan rekreasi halal ini? Ya. Untuk menyadarkan masyarakat atau memberikan pemahaman lah mengenai media dan rekreasi halal itu ada beberapa cara kan sebenarnya. Nah, salah satunya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang media dan rekreasi halal. Itu bisa melalui seminar atau webinar gitu ya, Workshop gitu atau ya. workshop di baik itu secara langsung maupun secara online di YouTube itu kan bisa Oke, iya, biasanya memanfaatkan. Jadi tuh kita tuh bisa memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai media dan rekreasi halal itu sendiri gitu. Agar orang-orang itu juga paham gimana sih rekreasi yang baik itu, yang sesuai dengan prinsip syariah itu gimana, terus untuk apa ya, menggunakan media yang baik itu gimana, seperti itu. Mungkin itu sih apa ya, untuk meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat. Oke, terima kasih buat Niha yang sudah memaparkan materi tentang media dan rekreasi halal ini. Mungkin sekian dari kita, semoga materi yang telah dipaparkan bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.